Haleluya. Satu syukur dan satu sukacita bagi kita semua, terlebih khusus bagi pribadi saya, karena kepercayaan Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh saya terima untuk malam hari ini lewat Bapak Gembala dan semua Tuhan yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah bagi pribadi saya, walaupun kalau mau dibilang saya sudah banyak memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini baru pertama kali saya membawakan kebenaran firman Tuhan. Tapi semua kita yakin dan kita percaya bahwa ketika Tuhan mempercayakan siapapun itu, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, dan kita percaya sama-sama kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, tidak berlambatan kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga. Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17, 18 sampai ayat yang ke-19. Puji Tuhan, Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17, 18 sampai ayatnya yang ke-19. Yang sudah dapat katakan haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita tidak membawa kita bisa baca di depan sini. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat 19 dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang begitu luar biasa datang pada malam hari ini, berbicara tentang firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Habakuk yang sekitar 605 sebelum Masehi sampai 586 Masehi. Sebelum kerajaan Yehuda berada di dalam pembuangan. Nah, kitab ini berbicara tentang sebuah atau menonjolkan tentang sebuah kepercayaan. Sekali lagi firman Tuhan ini menonjolkan atau selalu memperlihatkan, selalu mengajarkan tentang sebuah kepercayaan. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya kasih tema tentang jangan takut, percaya saja. Sekali lagi, jangan takut, percaya saja. Kenapa saya katakan, kenapa mungkin Tuhan kasih firman Tuhan pada malam hari ini, jangan takut, percaya saja. Karena saat-saat ini kita kebanyakan termakan dengan statement yang mengatakan bahwa gak apa-apa kita khawatir, gak apa-apa kita takut, itu manusiawi. Itu statement yang sering kita dengarkan, dan bahkan mungkin sering hamba-hamba Tuhan katakan bahwa gak apa-apa kita takut, gak apa-apa kita khawatir, itu manusiawi. Tetapi ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan, ternyata statement yang ini adalah statement yang salah. Kita tahu dari mana datangnya ketakutan, ya. Tapi itu sesuatu yang tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Karena itu tidak sesuai dengan Alkitabiah atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya katakan tidak sesuai kebenaran firman Tuhan? Karena jelas di dalam firman Tuhan ada banyak tertulis jangan takut, ada juga banyak tertulis jangan khawatir. Berarti tidak ada yang membuat kita layak untuk mengatakan kita takut.
Tidak layak untuk kita mengatakan kita harus khawatir. Karena Tuhan tidak katakan di dalam Alkitab kalau kita takut, kita khawatir, kita itu karena manusiawi, tidak. Jelas sekali banyak di dalam Alkitab menyebutkan bahwa itu berlawanan sangat dengan apa yang Tuhan mau, dengan yang namanya iman. Bagaimana kita disebut mempunyai iman yang kuat, tapi kita takut, tapi kita khawatir. Kenapa? Kalau mau dibilang di sini, yang saya catat adalah karena akar dosa yang sebenarnya karena ketidakpercayaan. Sekali lagi, akar dosa yang sebenarnya adalah ketidakpercayaan. Kalau kita mau lihat ketika kejatuhan manusia pertama kali, ya, ketika manusia jatuh, sebelum dia jatuh ada hal yang dia lakukan, ada akar yang sebelumnya dia lakukan, yaitu dia tidak percaya. Ya. Sebelum dia melakukan dosa atau sebelum dia jatuh ke dalam dosa, ada hal yang dia lakukan, ada akar yang sebelumnya dia lakukan adalah dia tidak percaya. Tidak percaya bahwa perkataan Tuhanlah yang harus dia jadikan perenungan. Perkataan Tuhanlah yang menjadi atau sesuatu yang penting untuk manusia pada waktu itu di Taman Eden. Tetapi saat itu manusia lebih percaya sama iblis, dan akhirnya dia memakan buah itu, dan akhirnya dosa dimulai pada saat itu, atau dosa masuk ke dunia pada saat itu. Jadi alasan setiap umat yang percaya kepada Tuhan melakukan dosa karena dia tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Firman Tuhan datang dalam kehidupan kita bukan semata-mata ya udah sekedar kita datang ke gereja, sekedar firman Tuhan disampaikan, kita dengar ya udah, setelah pulang dari gereja kita lupa, karena pulang gereja mungkin kita sudah janjian dengan teman-teman buat makan bareng, atau kita sudah janjian sama keluarga buat makan bareng, ini kita lupa. Tidak seperti itu. Tujuan Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam hamba-Nya supaya Tuhan mau kehidupan kita lebih lagi percaya sama Tuhan lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir dalam hidup ini? Jadi kenapa Tuhan bilang jangan takut? Sekali lagi Tuhan katakan jangan kita khawatir. Coba deh kalau kita saat ini rajin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita hitung, kita bandingkan, ya. Di Alkitab yang mengatakan jangan takut sama jangan berdosa. Kalau kita yang sudah baca kebenaran firman Tuhan, kita boleh memperhitungkan ketika Tuhan mengatakan jangan takut dan jangan berdosa, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Selain yang Tuhan katakan jangan takut. Kenapa seperti itu? Karena bukan di situ fokusnya Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan tidak fokus sama hal itu, dan itu bukan masalah yang sesungguhnya. Amin. Kenapa Tuhan katakan? Karena itu bukan masalah sesungguhnya yang kita hadapi. Karena Tuhan katakan bahwa dosa itu saya sudah kalahkan di atas kayu salib. Jadi apalagi yang harus kita permasalahkan? Apalagi fokus kita harus tertuju kepada dosa? Karena itu Tuhan katakan sudah saya kalahkan di atas kayu salib. Otomatis saat ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bahwa jangan takut, amin? Jangan takut. Tapi masalah yang sesungguhnya karena manusia saat ini memilih percaya, tidak percaya sama Tuhan Yesus. Itu sekarang sebenarnya yang menjadi permasalahan.
saat sekarang manusia memilih. Walaupun kita dikatakan anak Tuhan, walaupun kita bilang, walaupun saat ini kita berada di gereja, walaupun kita setiap hari berdoa dan berdoa, tapi kalau kita sendiri anak Tuhan, tapi kita memilih untuk tidak percaya sama Tuhan, apa gunanya? Kalau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Memang kalau mau dikatakan dosa itu mempunyai pengaruh atau memiliki pengaruh yang besar atas kehancuran dunia. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan? Bagaimana orang-orang yang dikatakan dia percaya? Kebanyakan masalahnya bukan dosa, walaupun akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, tapi karena mereka saat ini, seperti yang saya katakan, memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, memilih untuk tidak percaya sama perkataan Tuhan yang mengatakan di sini. Saya catat di sini bahwa Tuhan mengatakan kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan, bahwa everything's gonna be okay. Jangan takut, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan Tuhan katakan bahwa aku akan memberkati engkau walaupun kita melewati lembah kekelaman. Tuhan mengatakan dia akan menyertai kita. Tapi kadang kita apa tidak percaya. Banyak keraguan-raguan, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Tapi kita katakan kita orang percaya. Apakah itu layak disebut orang percaya? Apakah kita layak disebut anak Tuhan kalau sejatinya kita tidak percaya sama Tuhan? Memang dalam kehidupan pribadi saya dan saudara tidak terluput dari yang namanya masalah, tantangan, rintangan. Itu kalau mau dikatakan sudah bagian hidup kita. Tetapi satu hal juga yang harus kita percaya, walaupun masalah, tantangan, rintangan menjadi bagian hidup kita, kita harus tetap percaya. Amin. Kita tetap percaya karena apa? Tuhan katakan walaupun kita ada dalam lembah kekelaman yang berbicara tentang masalah, tantangan, rintangan, di sana Tuhan kasih jawaban kepada kita bahwa Dia juga yang akan menyertai saya dan saudara. Amin. Jadi untuk apa saat ini kita takut? Firman Tuhan yang tadi kita bacakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, jangan takut. Pohon anggur tidak berbuah, jangan takut, dan sebagainya dan seterusnya. Karena apa? Ada jaminan Tuhan di akhir bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi tidak ada alasan saat ini untuk kita mengatakan, Tuhan, aku takut. Kita memilih untuk tidak percaya dengan mengatakan, enggak Tuhan, enggak Tuhan. Situasi saya ini terlalu rumit. Situasi yang saya alami saat ini membuat saya tertekan. Apa-apa, sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan setiap keluh kesahmu. Tuhan tidak melarang sebenarnya saya dan saudara menyampaikan setiap keluh kesah kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, jangan kita takut, jangan kita khawatir, karena dengan kita takut, dengan kita khawatir, itu tidak akan dapat membunuh kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberikan saya dan saudara iman. Amin. Itu Dia berikan secara percuma dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak perlu bayar. Tuhan, saya mau iman, berapakah Tuhan? Iman satunya berapa? Tidak. Tinggal kita yang memilih. Apakah kita mau memilih untuk takut atau kita memilih untuk percaya? Itu tergantung saya dan saudara saat ini. Manakah yang menjadi pilihan kita?
berikan iman bagi saya dan saudara untuk apa? Supaya kita bisa hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Karena iman bukan karena melihat atau karena kita merasakan. Mungkin kita begini, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman seperti ini, mungkin kita bertanya seperti ini, kamu belum jadi atau kamu belum merasakan apa yang aku rasakan. Kamu belum ada di posisi saya. Itu kan yang selalu menjadi pertanyaan kita kepada setiap hamba-hamba Tuhan atau kakak-kakak rohani kita yang menyampaikan sesuatu yang membangun kita ketika kita lagi dalam masalah. Pasti itu yang selalu kita katakan. Coba kakak ada di posisi saya. Ya, benar. Saya tidak akan pernah ada di posisi saudara. Dan saya juga gak akan mungkin mampu ada di posisi saudara. Demikiannya juga saudara. Saudara gak akan pernah ada di posisi saya. Dan saudara juga tidak akan pernah mampu ketika saudara ada di posisi saya. Tapi itulah Tuhan. Dia memproses kita masing-masing sesuai dengan kemampuan yang Tuhan taruh, Tuhan tahu ada di dalam kehidupan kita. Kenapa hal itu atau masalah yang kita hadapi orang lain mungkin tidak merasakan? Kenapa? Karena Tuhan tahu dia tidak mampu. Berarti saudara-saudara, saat ini kita boleh mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, masalah besar apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan izinkan karena Tuhan tahu kita mampu. Amin. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan tahu kita mampu. Dan orang lain Tuhan tahu belum tentu mampu untuk menghadapi. Tapi ketika kita mampu menghadapinya dan kita lihat sekarang yang terjadi, kita ada di sini. Ini bukti Tuhan karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Amin. Kalau dia tidak sayang sama saya dan saudara tidak ada kesempatan buat beribadah seperti ini. Saya dan saudara tidak ada kesempatan buat memuji Tuhan bersama seperti hal yang di luar sana. Pujian penyembahan dilakukan lewat Zoom, tapi kerinduan mereka untuk bertemu tidak bisa bertemu. Tapi kita yang ada di tempat ini bersyukur. Amin. Bersyukur. Karena kita masih dikasih Tuhan kesempatan buat kita bisa beribadah, berkumpul. Bahkan Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita kuat untuk melewati setiap tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Sekali lagi, kalau hari ini kita merasa takut, gak usah kita entertain diri kita atau kita harus show up kepada siapa-siapa. Dan akhirnya malahan kita membuat keputusan yang salah karena ketakutan yang kita miliki, karena kekhawatiran yang kita miliki, dan akhirnya hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya kita ribut akhirnya dengan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, teman, bahkan sekeliling kita. Karena dengan ketakutan kita terlalu menentertain, kita terlalu show up dan sebagainya, akhirnya kita salah mengambil keputusan. Dan akhirnya yang menyesal siapa? Kita juga, bukan orang lain loh. Bukan orang lain yang bakal menyesal. Mungkin mereka akan merasakan, tapi yang akan lebih merasakan kita. Akhirnya membuat kita mati from the inside. Gimana sih kita hidup tapi kita ngerasa mati? Pasti kita pernah ada di posisi seperti itu. Kita hidup, kita masih bisa berjalan, masih bisa bernapas, tapi kita ngerasa hidup kita kok ya mati Tuhan. Itu yang namanya mati from the inside. Sebab itu Tuhan katakan hari ini, jangan takut. Amin. Sekali lagi mari kita sama-sama katakan, jangan takut. Sekali lagi, 1, 2, 3. Belum semuanya, berarti masih takut ya?
Mungkin saudara bertanya seperti itu, gimana caranya? Itu juga karena saya sudah dengar statement itu terlalu lama, atau statement yang seperti saya katakan tadi, nggak apa-apa kok takut, atau juga takut itu manusiawi. Karena kita sudah lama diam di statement itu, akhirnya kita bingung, Tuhan gimana loh caranya? Gimana caranya supaya saya keluar dari statement itu? Nggak apa-apa, izinkan kekhawatiran atau ketakutan itu sebatas perasaan saja. Amin. Sekali lagi, gimana caranya? Yaitu izinkan. Gak apa-apa, izinkan kekhawatiran, ketakutan itu, tetapi kata Tuhan, jadikan itu sebatas sebuah perasaan saja. Tetapi kata Tuhan, putuskan untuk kita tetap percaya. Amin. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita takut, kita tetap percaya. Walaupun kita gak yakin, kita tetap mengasihi. Walaupun mungkin saat ini, mungkin dalam keluarga atau dalam kita sebagai anak-anak muda yang saat ini punya pasangan dan kita punya kerinduan, mereka bisa berubah, mereka bisa melayani Tuhan. Kita katakan gak apa-apa, kita gak yakin mereka berubah, tapi kita tetap bertahan dan tetap mengasihinya. Amin. Gak gampang, memang gak gampang. Tapi kalau kita percaya, dengan sendirinya semangat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Salah satunya juga yang harus kita lakukan adalah, kalau kita nggak mau terus-terusan dalam kehidupan kita takut, otomatis yang pertama adalah kita harus membaca firman, renungkan kebenaran firman itu, lakukan kebenaran firman itu, dan percaya kepada firman yang kita sudah baca. Amin. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan? Janganlah cuma menjadi pendengar, ya. Saat ini jangan cuma sekedar jadi pendengar, melainkan kita jadi pelaku. Iya, saudara katakan, ngapain saya baca firman Tuhan? Itu juga saya setiap hari Kamis ibadah, saya setiap hari Sabtu Minggu ibadah dengan firman Tuhan. Ngapain saya harus baca firman Tuhan? Ingat, orang yang selalu sama Tuhan saja, yang membaca firman Tuhan aja setiap hari, kadang suka gak ngerti atau belum mengerti firman Tuhan. Apalagi kita yang jarang bahkan tidak membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa percaya? Dan sebab itu saat ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita membuat perubahan dalam hidup kita adalah kita membaca, merenungkan, serta melakukan, dan akhirnya kita bisa percaya sepenuhnya sama Tuhan, karena kita sendiri sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita belum mengenali Tuhan secara pribadi, bagaimana kita bisa merasakan kuasa Tuhan? Mungkin kuasa Tuhan sudah berlaku dalam kehidupan saya dan saudara, tapi karena kita tidak mengerti, karena kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita tidak tahu kalau ternyata sebenarnya kuasa Tuhan sudah berlaku dalam kehidupan kita. Akhirnya kita pikir, ini karena kuat dan gagah saya. Akhirnya kita sendiri merasa, berarti tanpa Tuhan saya bisa kok. Padahal tanpa dia sadari itu karena Tuhan. Itulah kita manusia yang terlalu banyak kesalahan, yang mau dibilang tidak terlepas dari yang namanya dosa. Karena apa? Sekali lagi, kita belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan percaya. Tanpa kita sadari saat ini, Tuhan izinkan pandemi terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, pandemi COVID-19 yang udah 2 tahun, yang membuat kita sekarang semakin banyak kita di rumah, ya.
Kalau kita boleh renungkan itu, kenapa Tuhan izinkan kita kebanyakan waktu di rumah saat ini? Karena Tuhan mau mengingatkan kita. Tuhan mau supaya di saat-saat seperti ini kita mencari Dia, memberikan waktu kita yang terbanyak lagi buat Tuhan. Karena Tuhan tahu kamu itu sudah terlalu sibuk sama pekerjaanmu, sibuk sama duniamu, sibuk dengan segala hal yang sia-sia di dunia ini. Makanya Tuhan izinkan ini terjadi supaya Dia mau kita memiliki banyak waktu kita bersama dengan Tuhan. Saya juga ketika saya sementara menyusun rumah Tuhan ini, saya sampai tersyukur. Saya bilang, Tuhan, ya juga ya, inilah orang kalau di dalam Tuhan pasti Tuhan kasih mengerti segala sesuatu yang terjadi saat ini. Intinya sesuatu yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Jadi saya dan saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tuhan ingin kita punya waktu yang banyak dengan Dia. Dia ingin kita semakin ada hubungan yang intim dengan kita, berdoa, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sampai hati kita ini benar-benar setuju dan akhirnya pikiran kita juga sepakat sampai kita memutuskan untuk kita percaya kepada Tuhan. Tuhan luar biasa. Saudara sudah mengalami Tuhan hari-hari ini, bagaimana kebaikan Tuhan. Ingat, satu hal yang perlu kita percaya, bahwa God is preparing yourself for the next battle. Tuhan lagi mempersiapkan saya dan saudara untuk pertarungan yang selanjutnya. Pertarungan kita ini bukan COVID. COVID ini bukan pertarungan saya dan saudara. Itu bukan sebuah pertarungan. Jadi kita tidak perlu takut dengan keadaan sekarang. COVID-19 ini, kalau Tuhan gak izinkan untuk membunuh kita, atau Tuhan gak izinkan mengambil nyawa kita, tidak. Jangan katakan ketika orang mati saat COVID, COVID yang membunuh dia. Tidak. Emang udah waktunya Tuhan untuk membawa dia kembali. Jadi kita tidak perlu takut. Amin. Tapi kita sebagai rakyat yang baik, kita harus tetap memiliki atau selalu dalam protokol kesehatan. Karena Tuhan juga bilang pemerintah itu wakil Allah. Amin. Pertarungan kita sekali lagi bukan COVID, tetapi pertarungan kita ada di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasal 37 ada yang tahu? Di situ tentang orang fasik. Tuhan katakan seperti ini, jangan marah. Jangan marah kalau orang fasik itu berhasil. Wow. Itu yang menjadi pertarungan kita saat ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang manusianya kita tidak bisa melihat kelebihan orang lain. Yes? Jadi pertarungan itu adalah kita melawan diri kita sendiri. Jangan marah ketika kita melihat orang di sekitar kita berhasil. Kok bisa ya? Karena itu kenyataan yang terjadi sekarang. Kenapa Tuhan katakan jangan marah? Lihat, saat ini dengan pandemi yang terjadi, kita lihat di mana-mana, mau hotel, mau sektor-sektor apapun itu kebanyakan tutup. Dan banyak orang yang menangis dan banyak orang yang sedih dengan hal itu, bahkan pusing. Kenapa itu semua bisa terjadi? Dan kenapa Tuhan katakan gak usahlah marah sama orang fasik yang berhasil? Karena apa? Sia-sia kamu membangun kalau bukan Tuhan yang bangun. Sia-sia kamu berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawali kota. Sia-sia juga kamu bangun pagi-pagi kerja karena Tuhan memberikan yang dicintainya ketika ia tidur. Bukan berarti kita sepanjang hari tidur-tidur, tidak. Maksudnya Tuhan adalah kita jangan terlalu terobsesi dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita saat ini, karena itu cuma sementara. Jadi tidak ada obsesi, dan kita tidak perlu terobsesi sama teman-teman
atau sekeliling kita yang sudah berhasil, ingat, kita tuh punya berkat masing-masing. Yang harus kita lakukan saat ini, kita bersyukur kalau orang lain diberkati. Amin. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Ketika kita melihat teman-teman kita berhasil, jangan katakan, Tuhan dia berhasil kok saya enggak, Tuhan dia kok diberkati saya enggak. Tidak usah. Yang harus kita katakan, Tuhan aku bersyukur. Malah kalau kita bisa tertawa, kalau kita bisa mengekspresikan, Tuhan saya bersyukur ketika melihat si A diberkati. Tuhan terima kasih, saya percaya berkat Tuhan juga terus akan mengalir dalam hidupnya dan dia bisa menjadi berkat. Itu tidak gampang, tapi kita harus lakukan itu. Amin. Tapi lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saat ini belajar untuk kita beristirahat. Beristirahat dalam apa? Artinya apa? Jadikan Tuhan sandaran hidup kita. Jadikan Tuhan dasar dari segalanya. Dan jadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bukan kita menjadikan Tuhan sebagai perantara kita. Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, biar apa? Biar kita saat ini seperti saya yang intinya belum menikah. Tuhan, saya mencintai Tuhan supaya saya bisa dipertemukan dengan jodoh secepatnya dan akhirnya saya menikah. Atau saya dekat sama Tuhan supaya hidup saya diberkati. Atau supaya hidup saya damai sejahtera. Tidak. Tapi di sini ingat, gunakan Tuhan untuk sesuatu, tapi jadikan Tuhan. Jangan gunakan Tuhan untuk sesuatu, tapi jadikan Tuhan ujung dari segalanya, ujung dari segala alasan untuk kamu hidup hari ini, dan tujuan hidup kamu jadikanlah Tuhan Yesus. Amin. Maka kita akan menikmati berkat Tuhan seperti yang ayat terakhir, Mazmur pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Katakan amin. Jangan takut, jangan khawatir, percaya saja. Di situ katakan kita menghasilkan buah pada musimnya. Tapi ketika kita tidak khawatir, ketika kita tidak takut dan kita memilih percaya, kita akan berbuah setiap musim, bukan pada musimnya. Amin. Pasti kita akan selalu berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Saya yakin dan saya percaya firman Tuhan akan dimeteraikan dalam kehidupan saya